Jadi ini bukan membanding-bandingkan ya. Aku nggak mau memunculkan local pride untuk membahas teknis ini. Nggak mau aku. Dikotomi nggak mau aku, teman-teman. Sorry to say ya. Kita sering nih membahas taktik yang digunakan oleh Coach Indra Sapri bersama Timnas Indonesia. Termasuk taktik yang digunakan oleh Coach Sintayong, Coach Bima Sakti, pun pada saat tim nasional putri kita dilatih oleh Coach Rudi Eka Priambada, taktiknya pun kita kupas. Bahkan kita undang nih di kanal YouTube Tommy Deski ini Coach Rudi Eka Priambada untuk memaparkan ide, filosofi, gagasan, taktiknya kala menjadi pelatih tim nasional putri kita. Lewat video ini, aku akan membahas 10 fase dalam permainan sepak bola yang harus teman-teman pecinta sepak bola ketahui. Nanti 10 fase ini di akhir video teman-teman korelasikan dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Coach Indra bersama Timnas misalnya, Coach Sintayong bersama Timnas, Coach Bima bersama Timnas, dan lain sebagainya. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sekalian menekan tombol like-nya. Jadi aku akan membagi menjadi 4 poin besar. Setiap poin besar ini akan ada poin-poin kecil selanjutnya. Yang pertama itu ada in possession, yang kedua ada out of possession, kemudian yang ketiga ada transisi, yang keempat ada set piece. Nah, kalau kita mengikuti course-course ataupun seminar-seminar virtual yang ada ataupun dilakukan oleh stakeholder tertentu di sepak bola luar negeri, teman-teman, kadang beberapa pemateri memasukkan poin kelima ini. Apa? Faktor luck, keberuntungan. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama. Fase penting yang harus teman-teman ketahui di dalam dunia sepak bola. Yang pertama, in possession. In possession ini ada 3. Build up play, membangun permainan dari penjaga gawang, back, lini tengah, sampai lini depan. Kemudian yang kedua, di dalam in possession ada progresi. Seberapa mampu pemain-pemain kita untuk bisa memberikan bola itu masuk nih ke daerah permainan lawan. Dan yang ketiga, kreasi. Ketika kita sudah membangun serangan lewat 1-2 sentuhan, kemudian kita mampu memberikan bola progresi ke depan ke daerah permainan lawan, kita pun harus bisa menciptakan sebuah peluang. Dan akhirnya endingnya gol. Nah, yang terdekat nih, problem didapati oleh Coach Indra Sapri untuk tim nasional kita kala berlaga di cabang sepak bola Asian Games 2023. Ini pun menjadi sorotan. Ketika melakukan serangan, malah attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia mutar kiri kanan kanan kiri. Dari sisi progresi nggak begitu istimewa, dari sisi menciptakan kreasi apalagi. Nah, salah satu yang mempengaruhinya yang menjadi pembahasan kita juga saat membahas apa yang dilakukan oleh Coach Indra di Asian Games ini, lini tengah. Pemain-pemainnya kreativitasnya nggak ada. Nah, makanya dalam sisi in possession ini pun berkaitan tentang kualitas pemain lagi. Nah, lebih dalam teman-teman ketika kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola tentang in possession ini. Kan gila kan? Nah, in possession yang dimiliki oleh Pep Guardiola bersama Man City bisa berjalan karena kualitas tadi. Kalau misalnya kualitas pemainnya nggak bagus, maka akan sulit untuk bisa membangun serangan, melakukan progresi, dan menciptakan kreasi. Itu untuk poin pertama, in possession. Coba korelasikan dengan yang dilakukan oleh Coach Sintayong juga, Coach Bima, Coach Rudi. Kemudian yang kedua, out of possession. Out of possession ini ketika kita tidak menguasai bola. Di dalam out of possession ini dibagi menjadi 3 poin besar, teman-teman. Yang pertama ada high block, kemudian yang kedua ada mid block, kemudian yang ketiga ada low block. Ketika kita bicara sepak bola Indonesia, kita akan melakukan strategi high defensive line, garis pertahanan yang tinggi ketika tanpa menguasai bola, teman-teman. Itu lumrahnya kita melakukannya saat menghadapi tim-tim yang inferior, seperti menghadapi Brunei Darussalam, seperti menghadapi Timor Leste. Itu biasanya kita mencoba menekan nih, otomatis garis pertahanan yang dimiliki oleh timnas Indonesia pun naik.
Ketika naik, ruang di back line-nya itu kan lebar. Nah, itu biasanya dilakukan oleh timnas kita. Nah, namun kecenderungan kalau kita bicara timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia secara general, termasuk liga-liganya teman-teman, berkutat di posisi mid block ataupun low block. Mid block ini artinya dia membentuk pertahanan di area tengah teman-teman, pressing tengah istilahnya, atau untuk parkir bus low block. Kalau kita korelasikan dengan out of position ini, yang terdekat aja bagi timnas Indonesia bersama Coach Indra Sapri di Asian Games teman-teman, defendingnya lebih kelihatan berjalan apa yang diinginkan oleh Coach Indra Sapri, dan itu pun terkonfirmasi di beberapa pertandingan lewat sesi preskon. Ini memang sesuai rencana kami, kata Coach Indra teman-teman. Terakhir saat menghadapi Uzbekistan, kami mempunyai game plan seperti ini, tapi kami ya tercipta lewat gol set piece yang harusnya memang bisa diantisipasi. Jadi ini bukan membanding-bandingkan ya. Aku nggak mau memunculkan local pride untuk membahas teknis ini. Nggak mau aku. Dikotomi nggak mau aku teman-teman. Sorry to say ya. Kemudian yang ketiga, ada transisi teman-teman. Transisi ini pun dibagi menjadi dua item. Dari saat menyerang ke bertahan, dari menyerang ke bertahan. Nah, kalau kita lihat tim nasional kita bersama Coach Sintayong, salah satu andalannya memanfaatkan transisi. Termasuk Coach Bima kala menghadapi Korsel, kemudian menghadapi Kashima Antlers, Barcelona, transisi menjadi andalan dari defense ke menyerang, defense ke menyerang. Untuk sepak bola Indonesia kita teman-teman, kita bicara general dulu. Biasanya organisasi yang akan kelihatan berantakan itu ataupun bermasalah lah, bisa aku bilang seperti itu, dari saat kita menyerang ke bertahan. Nah, ketidakseimbangan, shape-nya nggak terbentuk secara teratur, sehingga lawan bisa mengokupansi daerah-daerah ataupun sektor-sektor tertentu untuk bisa menciptakan sebuah peluang. Nah, kalau kita lihat dari fase transisi ini untuk timnas Indonesia kita di cabang sepak bola Asian Games teman-teman, aku tidak melihatnya spesial fase yang dimainkan teman-teman. Transisi ini hanya terlihat di laga Uzbekistan untuk menghadapi Kyrgyzstan, Cina Taipei, Korut teman-teman. Fase transisi nggak secara matang digunakan oleh Coach Indra Sapri di atas lapangan. Itu harus kita akui teman-teman. Ketika coba melakukan fase defense ke attacking dalam poin transisi teman-teman, kita kembali nih mencoba menahan bola kiri kanan, sehingga shape yang dibentuk oleh lawan pun rapat lagi. Kalau misalnya cepat untuk bisa memprogresikan bola dalam menciptakan sebuah peluang, maka akan lebih maksimal lah fase transisi ini. Kemudian yang terakhir ada set piece. Set piece ini pun ada ofensif, defensif. Kita juga sudah membahas hal ini teman-teman, bagaimana Coach Sintayong sangat-sangat detail, sangat-sangat teliti. Belasan set piece skema dilatih oleh Coach Sintayong, baik itu dari sisi defensif, baik itu dari sisi attacking. Attacking ini artinya ketika kita mendapatkan set piece itu ada corner kick, ada throw in dan lain sebagainya teman-teman. Seberapa mampu kita bisa menciptakan sebuah skema yang skemanya itu, set play-nya itu, pattern-nya itu teman-teman bisa menjadi salah satu opsi untuk menciptakan gol. Termasuk juga dari sisi defensif, bagaimana kita bisa mengalahkan pattern-pattern yang dibangun oleh lawan. Dengan apa? Dengan skema yang biasanya dilakukan di dunia sepak bola. Penjagaannya teman-teman ada 3. Yang pertama ada man to man, kita melakukan penjagaan 1 lawan 1. Kemudian ada zonal marking. Yang ketiga ada mix marking, perpaduan antara man to man dan zonal marking. Kalau kita bicara secara umum lagi, tim nasional kita kerap kita jumpai kesulitan untuk bisa menghentikan dari sisi set piece attacking yang dilakukan oleh lawan. Artinya ada problem nih dari sisi defensif yang dimiliki oleh timnas Indonesia kita kalau kita bicara dari sisi set piece. Termasuk ketika timnas dilatih oleh Coach Sintayong, aku ingat banget di Piala AFF beberapa waktu yang lalu, senior teman-teman dari bola udara bisa dimanfaatkan oleh Kamboja, padahal Kamboja nggak begitu istimewa banget. Dan termasuk Coach Indra di Asian Games ini banyak sekali bola-bola udara, bola-bola set piece teman-teman sulit. Termasuk Coach Bima ketika tampil bersama Kashima melawan Barcelona, lawan memanfaatkan bola set piece. Nah, bola-bola atas ini memang entah kenapa PR yang didapat oleh pelatih-pelatih timnas kita sejak lama. Kalau kita bicara level klub lagi teman-teman, banyak klub-klub liga kita, pemain-pemain belakangnya kesulitan untuk bisa mengantisipasi bola udara. Itulah yang penting kita ketahui. Dan yang terakhir, faktor luck, keberuntungan ini. Kadang kita sudah mempersiapkan 4 fase besar yang aku bahas tadi.
pelatih-pelatih sudah menyiapkan pattern-patternnya, prinsip-prinsipnya, gagas-gagasannya teman-teman. Tapi kadang nggak berjalan. Nah, ketika nggak berjalan tuh, ada aja yang mendukungnya bisa membuat pelatih tersebut bisa mengalahkan tim A, B, C, D, E, atau melaju ke tahapan selanjutnya, ataupun bisa memenangkan pertandingan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain itu di atas lapangan. Contoh, besok nih misal pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jepang. Kita nggak bisa memprediksi apakah pemain Jepang akan melakukan kesalahan. Atau misalnya lawan melakukan gol bunuh diri, itu juga termasuk keberuntungan. Oke, dari 4 fase tersebut, coba korelasikan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Coach Indra, Coach Sintayong, Coach Bima, ataupun pelatih-pelatih ke depan, atau pelatih klub favorit teman-teman di dunia sepak bola. Semoga mendapatkan gambaran. Oke, sampai sini dulu aja.